Mejojua, saudara, kita jumpa lagi dalam acara Rehat bersama saya William Sembiring dengan tema hari ini, Carilah Tuhan. Saudara yang terkasih, saya memiliki seorang teman bernama Kevin yang menempuh perkuliahan di salah satu universitas bergengsi dan terkemuka di kota Yogyakarta. Ia mengikuti perkuliahan dengan banyak sekali aktivitas di kampus, mulai dari pagi hari hingga petang hari, bahkan hingga malam hari, hampir setiap harinya. Ia sangat menikmati kegiatannya dari hari ke hari. Suatu kali saya bertanya kepadanya, melalui salah satu media sosial tentunya, apakah ia juga mengambil bagian dalam pelayanan pemuda di suatu gereja atau kampus? Lalu ia menjawab bahwa dia tidak dapat mengambil pelayanan-pelayanan tersebut karena dia tidak mempunyai cukup waktu untuk mengikuti kegiatan yang bersifat gerejawi, baik ada di lingkungan gereja maupun di lingkungan kampusnya. Kevin bahkan sudah jarang mengikuti ibadah minggu karena ia lebih sering memilih untuk tidur di hari Minggu pagi. Lalu saya juga punya seorang teman kenalan saya yang lain, dia bernama Andi. Andi merupakan seorang staf di sebuah perusahaan dan memiliki jabatan yang sudah cukup mapan. Dia tinggal di dalam suatu apartemen yang bagus dan memiliki gaji yang cukup. Hampir setiap hari baginya berhadapan dengan laptop dan para klien yang datang untuk mendiskusikan berbagai masalah perusahaan. Sehingga ia pun tidak cukup waktu untuk membaginya dengan Tuhan. Di hari Minggu, ia lebih memilih untuk beristirahat atau malah mengambil kesempatan liburan untuk melepaskan kepenatan yang sudah ia dapatkan selama ia bekerja dalam satu minggu. Saudara yang terkasih, salah satu kesamaan yang dimiliki oleh dua teman saya ini adalah mereka berdua hidup bersikap layaknya robot, di mana pekerjaan dan rutinitas sehari-hari telah mengontrol kehidupan mereka. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka telah membiarkan hidupnya yang begitu luar biasa malah menjadi biasa dan mengalami kekeringan. Maksud saya adalah kekeringan secara rohani. Saudara, tanpa kita sadari, rutinitas dan kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari seringkali membuat hidup kita menjadi kering dan kaku apabila kita tidak dapat mengaturnya dengan baik. Tatkala kemudian masalah-masalah dan berbagai macam pekerjaan menghadang, seringkali kepenatan dan juga keletihan menghampiri kita dengan sangat luar biasa. Bahkan seringkali juga pada akhirnya kita mengorbankan waktu kita yang harusnya bertemu dengan Tuhan, kita korbankan dengan alasan-alasan untuk pemenuhan kesenangan pribadi. Kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6. Kata Tuhan begini, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Sebab kitalah yang sangat membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Manusia sejatinya harus mencari Tuhan. Jangan hanya menghabiskan waktu kita untuk mencari uang, untuk mengejar karir, untuk mengejar harta dunia ini. Tetapi kita harus berjuang untuk mencari Tuhan dan kebenarannya, agar kita beroleh kehidupan yang baik dan kehidupan kekal kelak. Bila firman Tuhan hari ini katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, ini berarti ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan ketika kita hendak menemuinya. Dan ada waktu di mana Tuhan tidak mau untuk menjawab doa-doa kita ketika kita sedang meminta. Waktu di mana Tuhan berkenan ditemui inilah merupakan kasih karunia yang harus kita responi dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing saat ini. Selama ini waktu yang kita berikan untuk Tuhan sepanjang hidup kita, apakah itu cukup? Apakah kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk mencari Tuhan yang lain?
Atau lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita? Biarlah kita hari ini berefleksi, dan biarlah renungan ini bisa menjadi pengingat, menjadi kekuatan, menjadi hal yang baru bagi kita, agar kita senantiasa mencari Tuhan. Jangan lupa datang ke banyak acara-acara gereja kita, ibadah minggu, PJJ, PA-PA dan sebagainya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Mejua-jua.